Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Fadila Nabila Aris dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Singkat saja, di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya dari mata kuliah Perilaku Organisasi. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu perilaku organisasi dipengaruhi perilaku kelompok. Perilaku kelompok dipengaruhi perilaku individu dipengaruhi perilaku organisasi. Jelaskan. Jadi, pernyataan bahwa perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku kelompok dipengaruhi oleh perilaku individu, dan perilaku individu dipengaruhi oleh perilaku organisasi mencerminkan hubungan kompleks dalam organisasi. Jadi, hubungan antar ketiga perilaku, yaitu yang pertama, individu pada kelompok. Individu membawa kepribadian, nilai, dan pengalaman mereka ke dalam kelompok. Keberagaman ini dapat memengaruhi cara kelompok berfungsi. Individu yang lebih proaktif dapat mendorong kelompok untuk berinovasi dan berkolaborasi lebih baik. Yang kedua, pengaruh kelompok pada organisasi. Kelompok yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Dinamika kelompok yang positif dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan kolaboratif, yang penting bagi inovasi dan keberhasilan. Yang ketiga, pengaruh organisasi pada individu. Budaya dan struktur organisasi memberikan kerangka bagi individu untuk beroperasi. Kebijakan organisasi, dukungan manajemen, dan pengakuan terhadap prestasi individu dapat memotivasi dan meningkatkan kerja individu. Jadi kesimpulannya adalah ketiga perilaku ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Untuk meningkatkan aktivitas organisasi, penting untuk memahami interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Pendekatan yang holistik dalam memahami dan memanipulasi faktor-faktor ini dapat membawa dampak positif yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Pertanyaan yang kedua yaitu struktur organisasi ada yang berbentuk lini, fungsional, dan matriks. Jelaskan. Dan bagaimana struktur organisasi di rumah sakit? Jadi, struktur organisasi merupakan cara bagaimana sebuah organisasi dibangun dan diatur, memengaruhi bagaimana komunikasi, tugas, dan tanggung jawab dikelola. Tiga bentuk umum struktur organisasi adalah lini, fungsional, dan matriks. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah struktur lini. Struktur lini adalah struktur organisasi yang paling sederhana, di mana setiap tingkat manajemen memiliki otoritas langsung atas tingkat di bawahnya. Dalam struktur ini, jalur komunikasi dan komando bersifat vertikal. Keunggulan dari struktur lini adalah yang pertama, keputusan cepat. Karena terdapat jalur komando yang jelas, pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan cepat. Yang kedua, tanggung jawab jelas. Setiap individu mengetahui tanggung jawab mereka secara tepat. Selanjutnya adalah kelemahan dari struktur lini. Yang pertama adalah kurang fleksibel. Sulit untuk beradaptasi dengan perubahan karena struktur yang kaku. Yang kedua, beban kerja pada manajer tinggi. Manajer puncak seringkali dibebani dengan banyak keputusan operasional. Yang kedua adalah struktur fungsional. Struktur fungsional membagi organisasi menjadi beberapa departemen berdasarkan fungsi atau spesialisasi tertentu, seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Setiap departemen memiliki manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan fungsional. Keunggulan dari struktur fungsional yang pertama adalah spesialisasi. Meningkatkan efisiensi karena setiap departemen fokus pada fungsi spesifik. Yang kedua, koordinasi dalam fungsi. Memudahkan koordinasi antar anggota dalam satu fungsi yang sama. Kelemahannya yang pertama adalah silo. Mungkin terjadi kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar departemen. Yang kedua, reaksi lambat terhadap perubahan. Organisasi mungkin sulit untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat. Dan yang ketiga adalah struktur matriks. Struktur matriks adalah gabungan dari struktur lini dan fungsional. Dalam struktur ini, individu memiliki dua atasan manajer fungsional dan manajer proyek yang memungkinkan kolaborasi lintas fungsi. Keunggulan struktur matriks sendiri yaitu yang pertama ada fleksibilitas dan responsivitas. Dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan proyek. Yang kedua, inovasi. Memfasilitasi berbagai pengetahuan dan keahlian antar fungsi. Dan juga ada kelemahannya. Yang pertama, ambiguitas dalam otoritas, yaitu dua atasan dapat menyebabkan kebingungan dan konflik dalam prioritas. Yang kedua, beban kerja yang tinggi. Anggota tim dapat merasakan tekanan dari dua manajer yang berbeda. Selanjutnya adalah struktur organisasi di rumah sakit. Struktur organisasi di rumah sakit dirancang untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara efisien dan efektif.
struktur ini seringkali kompleks karena melibatkan berbagai fungsi, disiplin medis, dan layanan. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur organisasi di rumah sakit. Yang pertama, hierarki dan pembagian tugas. Level puncak. Di bagian puncak struktur rumah sakit biasanya terdapat posisi seperti direktur utama atau CEO yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi rumah sakit. Di bawahnya terdapat posisi wakil direktur atau manajer yang mengawasi fungsi spesifik seperti keuangan, operasional, dan layanan kesehatan. Selanjutnya, departemen medis. Rumah sakit biasanya memiliki berbagai departemen medis yang dipimpin oleh kepala departemen seperti bedah, kedokteran umum, pediatri, obstetri dan ginekologi, radiologi. Masing-masing departemen ini bertanggung jawab atas pengelolaan pasien dan pelayanan medis di bidangnya masing-masing. Selanjutnya dari departemen pendukung. Selain departemen medis, rumah sakit juga memiliki departemen pendukung seperti sumber daya manusia, keuangan, informasi kesehatan, pelayanan gizi, dan juga farmasi. Yang selanjutnya adalah struktur fungsional dan matriks. Banyak rumah sakit menggunakan struktur fungsional, tetapi juga bisa mengadopsi elemen matriks. Dalam struktur fungsional, setiap departemen memiliki tanggung jawab tertentu yang terpisah. Sedangkan dalam struktur matriks, staf dapat berkolaborasi dalam proyek atau perawatan pasien yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Dan yang ketiga ada tim multidisiplin. Untuk meningkatkan perawatan pasien, rumah sakit seringkali membentuk tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan profesional kesehatan lainnya. Tim ini bekerja sama untuk merencanakan dan memberikan perawatan yang komprehensif kepada pasien. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi di rumah sakit sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara efisien dan berkualitas, dengan memadukan departemen medis dan pendukung, serta membentuk tim multidisiplin. Rumah sakit dapat meningkatkan kolaborasi dan hasil perawatan pasien. Pengelolaan yang efektif dari struktur ini adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan desain organisasi mekanistik dan desain organik, yaitu desain organisasi dapat dibedakan menjadi dua tipe utama, mekanistik dan organik. Masing-masing memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan yang berbeda, tergantung pada tujuan dan lingkungan organisasi. Desain organisasi mekanistik. Desain organisasi mekanistik adalah struktur yang formal dan kaku, ditandai dengan aturan yang jelas, spesialisasi tinggi, dan hierarki yang ketat. Organisasi ini cenderung memiliki komunikasi yang bersifat vertikal, dengan jalur keputusan yang jelas. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hierarki yang ketat, rantai komando jelas dengan banyak level manajemen. Yang kedua, spesialisasi tinggi. Tugas dibagi menjadi spesialisasi yang sangat terperinci yang meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan tertentu. Yang ketiga, prosedur dan aturan yang ketat. Kebijakan dan prosedur diatur dengan ketat sehingga mengurangi ruang untuk fleksibilitas. Kelemahannya, yang pertama adalah efisiensi operasional, cocok untuk organisasi yang memerlukan rutinitas tinggi dan proses standar. Yang kedua, kontrol yang jelas. Pengawasan dan akuntabilitas lebih mudah karena struktur yang terorganisir. Kekurangannya yaitu yang pertama, kurangnya fleksibilitas, sulit beradaptasi dengan perubahan cepat di lingkungan luar. Yang kedua, inovasi terbatas. Kreativitas dan inovasi sering terhambat karena struktur yang kaku. Selanjutnya adalah desain organisasi organik. Desain organisasi organik adalah struktur yang lebih fleksibel dan adaptif, di mana komunikasi lebih bersifat horizontal dan kolaboratif. Organisasi ini berfokus pada interaksi antar individu dan tim daripada hierarki formal. Ciri-cirinya yang pertama adalah struktur yang fleksibel, lebih sedikit level manajemen, memungkinkan respons cepat terhadap perubahan. Yang kedua, kolaborasi tim, mendorong kerjasama antar departemen dan tim multidisiplin. Yang ketiga, prosedur yang tidak kaku, mempunyai pendekatan yang lebih adaptif terhadap pengambilan keputusan dan kebijakan. Kelebihannya yaitu ada responsif terhadap perubahan, dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika pasar dan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan perubahan, mendorong kreativitas dan inovasi karena adanya kebebasan dalam proses kerja. Kekurangannya adalah ambiguitas tanggung jawab,
terkadang sulit untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tertentu. Yang kedua, potensi konflik. Komunikasi yang lebih terbuka bisa menyebabkan konflik antar tim atau individu. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa desain organisasi mekanistik dan organik memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, yang membuatnya sesuai untuk konteks tertentu. Organisasi mekanistik lebih cocok untuk lingkungan yang stabil dan membutuhkan kontrol ketat. Sementara organisasi organik lebih efektif dalam lingkungan yang dinamis dan memerlukan inovasi. Pemilihan antara kedua desain ini tergantung pada tujuan, strategi, dan kondisi lingkungan organisasi. Yang selanjutnya adalah pertanyaan nomor 4. Apa itu sensasi dan persepsi? Apa yang mempengaruhi persepsi dari faktor internal, situasional, personal, perhatian, dan struktural? Jadi, sensasi sendiri adalah proses fisik di mana indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba menerima rangsangan dari lingkungan. Ini merupakan langkah pertama dalam pengolahan informasi, di mana stimulus dari dunia luar ditangkap dan diubah menjadi sinyal yang dapat diproses oleh otak. Goldstein 2014 dalam bukunya Sensation and Perception. Goldstein menjelaskan bahwa sensasi adalah pengalaman awal yang terjadi ketika reseptor sensorik merespon rangsangan fisik dari lingkungan, seperti cahaya atau suara. Yang selanjutnya adalah persepsi, yaitu proses mental yang melibatkan perorganisasian, interpretasi, dan makna yang diberikan pada rangsangan yang diterima melalui sensasi. Persepsi memungkinkan kita untuk memahami dan memberi arti pada apa yang kita rasakan. Ini mencakup pengalaman subjektif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Goldstein 2014 dalam bukunya Sensation and Perception. Goldstein menjelaskan bahwa persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menginterpretasikan informasi sensorik untuk memberi makna pada pengalaman mereka. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama adalah faktor internal, pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman sebelumnya dapat mempengaruhi cara seseorang memproses informasi baru. Individu dengan latar belakang yang berbeda mungkin menafsirkan stimulus dengan cara yang berbeda. Emosi, kondisi emosional seseorang dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya, seseorang yang merasa bahagia mungkin melihat situasi dengan cara yang lebih positif dibandingkan dengan seseorang yang merasa cemas. Selanjutnya, faktor yang kedua, faktor situasional, konteks lingkungan. Lingkungan di mana sensasi terjadi dapat mempengaruhi persepsi. Misalnya, suara bising di sebuah pesta mungkin dianggap normal, tetapi sama sekali tidak biasa di ruang kelas yang tenang. Waktu dan situasi. Waktu dan konteks situasional juga berpengaruh, seperti bagaimana seseorang merespon stimulus tergantung pada keadaan saat itu. Faktor yang ketiga adalah personal, kepribadian. Karakteristik pribadi seperti sikap, nilai, dan keyakinan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan rangsangan. Budaya seseorang membentuk cara pandang dan interpretasi mereka terhadap situasi tertentu. Faktor yang keempat adalah perhatian, fokus perhatian. Apa yang seseorang pilih untuk diperhatikan akan mempengaruhi persepsi mereka. Jika seseorang fokus pada elemen tertentu dari suatu stimulus, mereka mungkin mengabaikan aspek lain yang juga penting. Keterlibatan emosional. Ketertarikan atau relevansi emosional terhadap stimulus dapat meningkatkan perhatian dan dengan demikian mempengaruhi persepsi. Yang selanjutnya, faktor struktural. Organisasi stimulus. Cara stimulus disusun atau ditampilkan dapat mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan informasi tersebut. Misalnya, prinsip Gestalt dalam psikologi menunjukkan bahwa individu lebih cenderung mengelompokkan stimulus yang saling terkait, bentuk dan warna. Ciri-ciri fisik seperti bentuk, warna, dan ukuran dapat mempengaruhi cara kita mengenali dan menafsirkan objek. Jadi kesimpulannya adalah sensasi dan persepsi adalah proses yang saling terkait yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Persepsi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk pengalaman pribadi, konteks situasional, dan perhatian. Memahami faktor-faktor ini penting untuk memahami bagaimana individu berinteraksi dengan lingkungan mereka dan bagaimana mereka memberi makna pada pengalaman mereka. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Jelaskan teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan manusia. Teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan manusia adalah pendekatan yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dasar mendorong perilaku individu. Beberapa teori terkenal dalam kategori ini mencakup hierarki kebutuhan Maslow, teori dua faktor Herzberg, dan teori kebutuhan Apsic-Cleland. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai masing-masing teori tersebut. Yang pertama, hierarki kebutuhan Maslow.
dikembangkan oleh Abraham Maslow. Teori ini mengemukakan bahwa kebutuhan manusia terorganisir dalam hierarki 5 tingkat, yang mulai dari kebutuhan paling dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Tingkat kebutuhan: kebutuhan fisiologis, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan, air, tempat tinggal, dan tidur. Kebutuhan keamanan, perlindungan dari ancaman fisik dan emosional, termasuk stabilitas pekerjaan dan keamanan finansial. Kebutuhan sosial, keterhubungan dan rasa memiliki seperti persahabatan, cinta, dan interaksi sosial. Kebutuhan penghargaan, penghargaan dari orang lain dan diri sendiri termasuk pengakuan, prestasi, dan harga diri. Kebutuhan aktualisasi diri, mencapai potensi penuh, pertumbuhan pribadi, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah teori 2 faktor Harrisburg, dikembangkan oleh Frederick Harrisburg. Teori ini membedakan antara faktor yang menyebabkan kepuasan kerja atau motivator dan faktor yang menyebabkan ketidakpuasan atau faktor hijin. Faktornya, yang pertama motivator, faktor yang meningkatkan motivasi dan kepuasan, termasuk pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan perkembangan. Yang kedua, faktor hijin, faktor yang jika tidak ada dapat menyebabkan ketidakpuasan, termasuk gaji, kondisi kerja, dan hubungan dengan rekan kerja. Yang ketiga adalah teori kebutuhan McClelland, dikembangkan oleh David McClelland. Teori ini menyoroti 3 kebutuhan utama yang memotivasi individu dalam konteks pekerjaan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk berprestasi, dorongan untuk mencapai tujuan dan standar tinggi, mencari tantangan dan umpan balik. Yang kedua, kebutuhan untuk berhubungan, kebutuhan untuk bangun hubungan sosial yang positif dan diakui oleh orang lain. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk kekuasaan, kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikan lingkungan. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori motivasi yang merujuk pada kebutuhan manusia memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebutuhan dasar mempengaruhi perilaku individu. Dari hierarki kebutuhan Maslow yang menunjukkan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar, hingga teori Harrisburg yang membedakan antara faktor yang memotivasi dan yang tidak, serta teori McClelland yang fokus pada kebutuhan spesifik dalam konteks pekerjaan. Semua teori ini membantu memahami dan meningkatkan motivasi individu dalam berbagai konteks. Penggunaan teori-teori ini dalam manajemen sumber daya manusia dapat menghasilkan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memuaskan. Terima kasih, sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.